صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minas shururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa inna man ittaqaw wa man aqraw zazah wa man sakara zadah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya agar kelak termasuk ke dalam hamba Allah, hamba Rasulullah yang dicintainya, yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kelak nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hari sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya yaitu melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang akan dinilai dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramallahi wa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu rukun Islam yang Allah perintahkan kepada kita adalah melaksanakan ibadah solat. Perintah solat ini diterima Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Saking istimewanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah berikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan kewajiban yang utama adalah melaksanakan ibadah solat. Saking pentingnya ibadah ini, maka Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad. Namun sayang di antara kita selaku sesama muslim masih banyak yang enggan bahkan lalai melaksanakan ibadah solat. Seringkali solat dianggap sepele, seringkali solat dianggap main-main dan lain sebagainya. Bahwa ancaman tidak melaksanakan solat itu termasuk golongan orang-orang yang berdosa besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan salat 5 waktu dan salat Jumat diterangkan oleh Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. As-salatu khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ati kafaratu lima bainahunna ma lam tughsal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa kecil yang terjadi di antaranya selama dosa besar tidak dikerjakan. Adapun peringatan Nabi bagi mereka yang melalaikan solat diterangkan oleh Imam Baihaqi dalam hadis Nabi sebagai berikut. Ada 15 azab yang ditimpakan kepada orang yang melalaikan solat. Yang pertama, 5 macam azab ditimpakan di dunia, 3 macam azab ditimpakan ketika akan mati, 3 macam azab ditimpakan di alam kubur, 3 macam azab ditimpakan di hari kiamat, dan 1 macam azab ditimpakan di hari kebangkitan. 5 macam azab di dunia antara lain: pertama, dicabut keberkahan hidupnya. Orang yang dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Selalu akan gelisah dan gelisah walaupun orang tersebut memiliki harta, memiliki jabatan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencabut dari wajahnya tanda-tanda kesolehan. Wajahnya akan selalu murung, tidak ceria, dan enggan bergaul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, tiap amal kebaikannya tidak diterima, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak melaksanakan solat, apapun amal yang dia lakukan, Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepadanya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, enggak solat tidak apa-apa, yang penting kita berbuat baik. Ini adalah pendapat yang sangat keliru dan salah. Kemudian yang keempat, doanya tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan solat, berdoa sebanyak apapun sampai dia meneteskan air mata, tetap tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan walaupun kaum muslimin wal muslimat berdoa untuknya, tetap saja Allah tidak akan memperhatikan doa orang tersebut. Kemudian yang kelima, tidak mendapatkan percikan doa dari orang-orang soleh, sekalipun doanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Untuk itu selalu menjaga bagaimana kita melaksanakan solat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Kemudian 3 macam azab ketika maut datang antara lain: 1. Mati dalam keadaan hina, wajahnya terlihat seram, cepat membusuk dan lain-lain. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar sekali. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan teramat haus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 macam azab dalam kubur antara lain: di alam kubur disambut dengan kobaran api. Kedua, bumi menjepit erat-erat karena tidak rela menerima orang yang berdosa besar. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 99 ekor ular untuk menggerogoti daging orang tersebut.
Kemudian 3 macam siksa di hari kiamat antara lain cara penghisaban yang sangat keras. Yang kedua, Allah sangat murka kepadanya. Dan yang ketiga adalah segera dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari berbangkit, pada waktu dibangkitkan dari alam kubur, di atas dahinya tertulis, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah, wahai orang-orang yang ditentukan mendapat murka Allah, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia ini, maka Allah memutuskan dia dari segala rahmatnya. Demikianlah 15 ajab bagi orang yang melalaikan solat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menegakkan solat, sebab solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi diterangkan bahwa solat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kekafiran ialah meninggalkan solat. Diriwayatkan hadis Ahmad dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya buat kita adalah, untuk apa kita melaksanakan solat? Bagaimana kita menjaga solat? Ada beberapa alasan mengapa menjaga solat itu sangat penting. Yang pertama, solat sebagai kewajiban yang utama di atas kewajiban yang lain. As-salatu imaduddin, karena solat itu tiangnya agama. Yang kedua, solat sebagai penghubung hamba dengan Allah. Hubungan langsung kita dengan Allah dilakukan ketika kita solat, baik itu solat 5 waktu maupun solat-solat sunnah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, solat mengingatkan kita akan kematian, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, solatlah kamu seperti orang mau mati. Kemudian yang keempat, solat sebagai penjaga diri dari kemaksiatan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang melaksanakan solat dengan sebaik mungkin, dengan khusyuk, dengan baik, dengan tertib dan lain sebagainya, insya Allah solatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Efek lain dari melaksanakan solat yang sesuai dengan syariat adalah akan menjadi orang yang disiplin, baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian yang kelima, sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga salat 5 waktu berarti telah mendahulukan Allah di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah lebih mencintai seorang hamba yang menjaga salatnya pada tepat waktu. Untuk itu mari kita sama-sama senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan kita dengan Allah melalui solat. Melalui solat banyak yang kita sampaikan di hadapan Allah karena berbentuk doa, permintaan, baik mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, juga permintaan apapun yang kita sampaikan di hadapan Allah, sampaikan ketika solat. Insya Allah kalau solat kita baik dan benar, insya Allah Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Begitu, mari kita sama-sama kita introspeksi diri dan mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah keluarga kita dari sesuatu yang haram yang dapat menghancurkan amal dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keimanan dan ketakwaan kita agar kokoh hingga akhir hayat kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama taslima katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimuna taqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibul wa ila madakum wassallu wasallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa subhanahu wa ala tabi'in wa du'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa dul man hadal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal baba wal ghala wal fahsya wal munkar wasadaida wasuyufal mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min muldalil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azim wa yadhkurkum wasbiru 'ala ni'am yazidkum wassalam panutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah.